ada sebuah cerita yang sangat luar biasa daripada kehidupan Sayyidatina Fatimah Zahra. Nabi Muhammad SAW menangis, tidak ada hentinya, menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, tetap menangis. Sayyidina Umar datang, tetap menangis. Sayyidina Utsman datang, tetap menangis. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ini nggak ada yang bisa mendiamkan Nabi kecuali putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Zahra. Berangkatlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf ke rumah Sayyidatina Fatimah dengan perintah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dikata, siapa di luar sana? Ibn Auf, wahai Fatimah, untuk apa kamu datang kemari? Kami ingin meminta bantuanmu karena Nabi SAW mulai tadi sedang nangis dan tidak berhenti menangisnya, terus menangis. Kami sedih melihatnya. Baik, sebentar, aku memakai pakaian dahulu. Kenapa Nabi SAW menangis? Karena Nabi telah diturunkan ayat yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati di atas neraka itu. Itu yang bikin nangis Nabi. Tidak ada satupun dari kita kecuali kita akan melintas di atas jahanam. Bagaimana tempat lintasan kita tergantung kepada amal kita. Tipis tebalnya tergantung kepada amal kita yang sekarang kita tidak mempedulikannya, tidak memikirkannya. Nanti semuanya akan terpampang di depan mata kita dan kita akan melewatinya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan amal yang banyak, yang menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Berangkatlah Sayyidah Fatimah. Begitu berangkat Sayyidah Fatimah bertemu dengan Nabi. Sayyidah Fatimah ketika masuk ke masjid, mereka berteriak. Semua sahabat Nabi berteriak Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa mereka berteriak? Karena mereka jarang melihat Sayyidah Fatimah Zahra, seorang syarifah, cucunya Nabi, anaknya Nabi, yang pada suatu waktu Nabi SAW membuat sebuah teka-teki, di mana teka-tekinya itu berbunyi begini. Tahukah kalian siapakah sebaik-baik wanita? Tidak ada seorang sahabat pun yang menjawabnya. Sampai kemudian Imam Ali pulang ke rumahnya dan dia sampaikan pertanyaan Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Maka kata Sayyidah Fatimah, aku tahu jawabannya. Apakah wahai binti Rasul? Jawabannya adalah sebaik-baik perempuan adalah tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Ketika Sayyidah Fatimah datang dan para sahabat banyak yang tidak mengetahui dengan Sayyidah Fatimah, mereka berteriak semuanya. Kenapa berteriak? Karena baju yang digunakan oleh saya, baju yang dibuka, baju yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah terdapat tambalan sebanyak 20 tambalan, sehingga sahabat semua sedih melihat putri tercintanya yang selalu dipuji oleh Nabi, yang paling mirip dengan Nabi, yang selalu Nabi SAW merendahkan semua wanita supaya mengikutinya, meneladaninya. Ternyata pakaian seperti itu, sesederhana itu. Saat itulah ketika sahabat Nabi merasa kasihan, merasa tidak tega, merasa iba melihat kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra, maka Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, biarkan saja, demi Allah putriku Fatimah adalah pemimpin dari seluruh wanita yang masuk surga. Seandainya para syarifah sekarang tahu, lihat bagaimana pakaian Sayyidah Fatimah, lihat bagaimana perempuan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang harusnya kita sebagai umatnya menjadikan tauladan baginya. Bukan seperti sekarang ini, kita terlalu membangga-banggakan pakaian, kita selalu menampakkan kemewahan, dan kita tidak mau membagi-bagi apa yang telah kita punya. Kita tidak pedulikan kepada manusia. Subhanallah, Sayyidah Fatimah datang suatu waktu di rumahnya. Sayyidah Fatimah adalah seorang yang paling sempurna, tangannya paling sempurna, hidungnya paling sempurna, matanya paling sempurna, karena dialah yang paling mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW.
Suatu waktu Nabi kita Muhammad datang, karena Nabi Muhammad setiap hari paling sedikit 2 kali masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, saat pagi hari dan pada malam hari. Dan setiap kali Nabi Muhammad SAW akan melakukan suatu bepergian, pertama kali yang didatanginya setelah pulang dari bepergian adalah rumah Sayyidah Fatimah. Dan terakhir kali rumah yang didatangi sebelum dia berangkat adalah rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita semua termasuk yang paling sama Sayyidah Fatimah Zahra. Di saat itulah Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak kecil 2, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di saat beliau itu sedang menghaluskan gandum, maka kemudian Sayyidina Husain menangis, diambilnya. Ketika Sayyidina Husain menangis, diambil dengan tangan kirinya, dia dengan tangannya. Sayyidina Hasan menangis, diambil lagi. Sehingga saat itu Sayyidina Bilal melihat kejadian tersebut. Sehingga saya Bilal merasa ibah dan dia mengatakan, wahai binti Rasul, berikan salah satu pekerjaan. Kalau engkau mau, biarkan aku yang menggilingnya, dan kalau engkau mau, biarkan engkau yang menggiling dan berikan kepadaku putramu Hasan dan Husain, biarkan aku yang menggendongnya. Tidak tega beliau untuk melihat bagaimana keadaannya Sayyidah Fatimah. Sampai kemudian Nabi SAW melihat. Begitu Nabi SAW melihat, maka dipeluknya Sayyidah Fatimah, diciumnya. Setiap kali Nabi SAW bertemu dengan Sayyidah Fatimah, dipeluknya dan dicium di jidatnya sebagai tanda bahwa Nabi SAW ridho kepadanya. Bahkan tempat duduknya pun yang tidak diduduki oleh siapa juga, kalau Sayyidah Fatimah datang, maka tempat duduknya diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Itulah kedua bagi kita para wanita. Dialah tauladan yang paling utama bagi wanita, dan dialah yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bahwasanya pernah suatu waktu Sayyidah Fatimah itu dalam keadaan pernah melukai perasaannya suaminya tanpa sengaja. Dia berbicara dengan suatu ucapan, dia tidak sadar kalau ucapan itu membuat marah suaminya. Tidak paham, bukan sengaja, tapi tidak sadar, tidak sengaja. Tapi apa yang lakukannya? Dilihat suaminya itu warnanya merah mukanya, yang menandakan bahwa dirinya dalam keadaan marah. Di saat itulah timbul rasa takutnya kepada Allah, sehingga di saat itulah dia minta maaf kepada suaminya. Maafkan aku, suamiku. Tapi ternyata wajah Imam Ali tetap masih merah. Takut dia kepada Allah, sehingga rasa takutnya luar biasa itu sampai beliau itu menangis histeris dan dia mengatakan, wahai suamiku, sampai dia berjidak-jidak memutari suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suamiku, maafkan aku, sambil dia itu berkeliling seperti layaknya orang yang sedang tawaf. Di saat itulah kemudian Sayyidina Ali melihat kepada Sayyidah Fatimah yang melakukannya. Dia merasa geli dengan apa yang dilakukannya, maka dipeluknya dan mengatakan, wahai binti Rasul, aku sudah maafkan. Subhanallah, sore harinya dia bertemu dengan ayahandanya Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, maka apa ujar Nabi Muhammad? Ya Fatimah, telah sampai kepadaku apa yang telah kamu lakukan tadi. Kalau seandainya engkau meninggal dunia sebelum engkau mendapatkan maaf dari suamimu, maka niscaya aku tidak akan melaksanakan sholat jenazah terhadapmu. Disinilah maka para ulama mengatakan bahwasanya istri yang tidak solihah, maka dia itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara kita yang tidak faham bahwasanya surga itu murah disangganya, surga itu mudah untuk kita dapatkan. Siapa bilang? Rasulullah telah bersabda, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan sabar kalian, dengan kalian sabar melaksanakan perintah kami, dengan kalian sabar dengan melaksanakan perintah Allah, itu sangat mahal harganya, yaitu janji Allah untuk kalian adalah surga. Tidak mudah untuk mendapatkan surga, mudah. Harus sabar, harus melawan hawa nafsu.